zikir, kurang sholawat, aromanya antan min jifah, lebih busuk daripada bangkai. Cuman gak bisa dimaskeri, kan repot juga ya. Repot nih orang-orang soleh kalau ketemu, mudah-mudahan kita gak seperti itu. Kalau kita seperti itu, terganggu tuh orang-orang soleh dengan aroma kita. Makanya diajarkan oleh para ulama, kalau kalian mau duduk, ya baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, atau Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pokoknya Bismillah sholawat. Bismillah sholawat. Duduknya itu baca Bismillah, baca sholawat. Sehingga kita belum duduk, sudah mengawalinya dengan Bismillah yang membawa berkah, dan sholawat yang membawa barokah luar biasa. Nanti kalau bangun dari tempat duduk, disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terserah sholawatnya apa. Dilanjut subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangun yang seperti itu aromanya wangi. Ya, aromanya wangi. Makanya dikatakan sholawat itu kalau dibacakan di suatu tempat, tempatnya jadi harum. Dibacakan di suatu ruangan, ruangannya jadi harum. Kalau ruangannya harum, nanti rasa di hati nyaman. Saya mau nanya sama semuanya, kalau mencium aroma yang busuk itu artinya enak atau artinya enggak enak? Tergantung. Kalau udah terbiasa ya enak-enak saja ya. Kalau udah terbiasa enak-enak saja. Mencium aroma tubuhnya yang enggak mandi 5 hari. Dia udah biasa, enggak bau, nyaman-nyaman saja. Yang di sampingnya kelenger. 5 hari enggak mandi itu. Aromanya Masya Allah. Yang di sampingnya ya, orangnya aktivitas, orangnya kerja, berpeluh keringat, kering. 5 hari enggak mandi. Dia enggak merasa apa-apa karena udah hidungnya berinteraksi dengan aroma busuknya sendiri. Sudah kebal. Tapi yang baru masuk, waduh, pingsan ini. Ini buat saya pingsan. Nah, sebagaimana aroma yang enggak enak itu mengganggu suasana hati, maka aroma yang enggak enak secara rohaniah akan mengganggu hati. Karena itu kalau hati kita enggak tenang, hati kita enggak tentram, hati kita kok sering kemurungsung di rumah atau di suatu ruangan, cek itu, ruangan itu, rumah itu sering dibuat zikir dan sholawat atau tidak. Kalau jarang dibuat zikir dan sholawat, tapi isinya cuma lagu-lagu yang enggak manfaat, drama-drama yang enggak jelas, ya wajar kalau ruangannya ya begitu. Ya wajar, secara ruhaniah ruangannya seperti itu. Karena itu kita harus membuat diri kita dimanapun berada, membuat ruangan itu jadi indah karena kehadiran kita. Ruangan itu jadi harum karena kehadiran kita. Dengan apa? Dizikiri, disolawati. Bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gampang atau susah itu? Gampang ya. Prakteknya? Brok, selesai. Brok, halo, iya, halo, bisa. Duduk langsung telepon 2 jam bisa. Duduk langsung update status bisa. Selfie, jepret. Ya, update status. Baru di kafe A, baru di restoran A. Cepret pemandangan indah, baru di tepi sungai, apa gitu ya, bisa. Tapi duduk kemudian langsung update status, sholawat dulu guys, enggak ada kita nih. Enggak ada, duduk sholawat dulu guys gitu. Sholawat dulu bro, enggak ada nih, duduk gitu enggak kita. Enggak mengajarkan pada diri kita dan orang lain seperti itu. Kita ini ya, jangan ngomong orang lain. Padahal mudah itu. Bangun dari duduk baca sholawat. Bangun, bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau enggak dibiasakan nanti enggak bisa. Biasakan menghadirkan Rasul SAW ketika kamu mau duduk. Hadirkan Allah Tuhanmu ketika mau duduk. Hadirkan Rasulmu ketika mau duduk. Hadirkan Allah dan Nabimu ketika mau bangun. Diingat gitu ya dalam benak kita, oh saya punya Tuhan Allah, bismillah, minta tolong sama Allah nih mau duduk, biar selamat duduknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, biar berkah, biar diterima nih permintaannya sama Allah, saya bawa nama Rasulullah. Biar enak tempat duduknya, biar barokah. Buka warung, kok warungnya kurang berkah, enggak pernah disolawatin. Diribahin iya, dinamimahin iya. Warungnya buat ngerumpi, warungnya buat jelek-jelekin orang, warungnya buat menyebutkan keburukan-keburukan orang, ya jifah. Aroma warungnya bangkai, busuk, bahkan lebih busuk daripada bangkai. Ngeri kan ya.
Tapi kalau kita begitu masuk warung di mana kita jualan, kedai kita jualan, toko kita jualan, apapun itu tempat kita bekerja, duduk langsung bismillah dan sholawat, breng wangi. Aromanya harum. Apalagi dilanjutkan sambil baca sholawat 10 kali, ya sholawat 10 kali. Syukur-syukur kalau baca sholawatnya semakin banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdhilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha sampai akhir. Gak kerasa, alhamdulillah sudah 20 kali saya sholawat munjiah. Itu satu kantor untung itu. Gara-gara satu orang kantornya harum. Ya gara-gara satu orang kantornya harum, wanginya luar biasa. Sehingga kalau orang soleh lewat situ, breng, wah harum ini. Ini dari mana nih aromanya? Dicari. Ya akan dicari sama orang soleh dari situ. Siapa itu di situ yang mengharumkan ruangan tersebut. Nah sementara kita enggak maksakan diri kita itu. Ini paling penting, jangan cari pengharum ruangan, semprot, itu nanti belakangan. Harumkan dulu ruhaninya dengan zikir dan dengan sholawat. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terbaik dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada judulnya waliullah lupa sholawat, gak ada. Waliullah kok lupa sholawat, gak ada, kecuali wali palsu. Ya kalau walinya asli gak mungkin lupa sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti itu, mau duduk, mau bangun, dia akan ingat sama Rasulullah SAW. Karena dia enggak pernah mau pisah sama Nabi SAW. Daim khayaluh ma'i fi mak'adi wal masir. Selalu, kata Habib Ali Habsyi, khayaluh, saya ingat, saya selalu terbayang-bayang Nabi Muhammad SAW. Ketika saya duduk maupun saya berjalan, selalu ada Nabi Muhammad SAW. Karena itu dikatakan, ikhwani rahimakumullah, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah berkata, anna ma qama min majlisin illa wa nasma'u shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu. Wa kana yaqul hiya syafi'ah. Bahwasanya dari dulu itu sahabat kalau setiap kali ada yang berdiri bangun dari satu tempat, kami pasti mendengarkan ya, orang itu berdiri sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabatnya Nabi itu enggak pernah dengar temannya bangun enggak solawat, itu enggak ada. Nah, kalau kita jarang dengar ada muslim bangun baca solawat. Hubbun Nabi wa alihi dini. Agama kita itu mengajarkan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau cinta sama Rasul, berdiri ya disebut, duduk ya disebut. Pengalaman saya waktu dulu ke Mesir, saya ini jelek-jelek begini pernah ke Mesir loh. Iya, saya bahkan pernah itu ke Universitas Al-Azhar, pernah ke sana loh ya, bukan belajar. Waktu ziarah ke Mesir itu kan, masuk Al-Azhar, sholat di sana, lihat bagaimana orang belajar, ya keliling saya. Terus saya lihat mobil-mobil di Mesir itu bagus-bagus, tapi pesok-pesok, peyok-peyok. Kacanya banyak yang pecah, kadang diganti plastik tok. Masya Allah kaca pecah, plastik tempelkan. Itu di Mesir. Saya kemudian nanya sama teman-teman mahasiswa dan orang Mesir. Ini masjid, mobil-mobil pada peyok-peyok ini kenapa nih? Mobil-mobil ini kok peyok pecah kenapa? Jawabannya ya sering tabrakan. Jadi sering senggol, serempet ya. Terus kalau serempet-serempetan biasanya marah-marah enggak? Marah. Ya kalau keserempet ya marah. Ya suaranya keras-keras juga. Turun dari mobil kadang. Turun dari mobil. Cuman ada satu yang menarik di sini. Apa yang menarik? Begitu ada orang itu teriak-teriakan, marah-marah, maki, saling memaki. Orang yang lewat itu lihat, cuman ngucap, Sallu ala nabi, Allahumma salli alaihi. Itu yang lagi marah langsung, Allahumma salli alaihi. Berhenti marahnya salaman, selesai. Nah coba kalau kamu lagi marah sama temanmu, terus Ustadz Is ngomong, Sallu ala nabi, bukan wayahnya sholawat Ustadz. Ini bukan waktunya sholawat, bukan, ini saya lagi marah, bukan waktunya sholawat. Bawa sholawatmu di masjid, bukan di sini, Masya Allah. Ustadznya dimarahin pula ini ya. Gak usah nasihat-nasihatin, ini bukan waktunya sholawat, ini mobil pesok, ini pesok ini. Jadi mobilnya sama nabinya lebih hebat mobilnya. Hebat
saudara-saudara muslim yang di Mesir itu paham cintanya sama Nabi SAW. Sehingga ketika lagi berkelahi muslim sama muslim marah gitu ya. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Diingatkan salawat sama Rasulullah, mandek tuh langsung. Allahumma salli wa sallim alaihi. Berubah jadi mesem salaman. Wes dunia gak penting, umatnya Rasulullah SAW. Ini cuma dunia, kamu umatnya Rasulullah, sama Rasulullah. Kita dulur, saudara, selesai. Coba kalau kita bisa praktek begitu asik ya. Ya tapi jangan prakteknya nunggu berkelahi dulu. Berkelahi baru disolawatin, enggak begitu. Maksudnya kalau ketemu solawat. Ini ada fadilah-fadilah orang kalau ketemu salaman sambil solawat. Itu ada riwayatnya semua. Cuman enggak mungkin toh, setebel ini mau dijelaskan 30 menit mungkin enggak. Enggak mungkin. Kangen ya, pengen denger yang begini-begini. Riwayat-riwayat ulama pelan-pelan, dikit-dikit saja. Nanti kalau kalian dengernya banyak kan jadi ustadz semua. Wa kana Umar idza qama min majlisihi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu kalau bangun dari tempat duduknya, jadi kata majlis itu tempat duduk. Banyak orang salah mengartikan doa kafaratul majlis, doa penghapus majlis. Kafarohnya majlis, dikira itu penghapus dosanya pengajian. Pengajian gak ada dosanya. Pengajian kan gak ada dosanya. Doa kafaratul majlis itu maksudnya doa menghapus kejahatan, keburukan yang terjadi di tempat dudukmu. Makanya dianjurkan bacanya, man qama min majlisi, siapa yang bangun dari tempat duduknya. Suruh baca subhanakallahumma bihamdika sampai akhir itu ya. Itu doa bangun dari duduk. Diawali basmalah dan sholawat atau diakhiri dengan sholat.